itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah dari siksa neraka. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak Dunsana Ufi dan Husni. Hadirin hadirat yang saya muliakan, selanjutnya kita akan memasuki acara utama, yaitu kajian dari dua penceramah. Pada sesi ini akan dipimpin oleh moderator Dunsana Nizam Burhanuddin. Ambo persilahkan Dunsana Nizam untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kita bisa berkumpul untuk insya Allah meningkatkan pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami hormati, uda-uda, uni-uni, dusana, adik-adik kami, seluruh keluarga besar, alumni SMA 1 Bukit Tinggi, yang mudah-mudahan pada kesempatan kau tetap diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, Ambo diserahkan tugas penyelenggara sebagai moderator. Tentu mencoba untuk menyampaikan beberapa hal sebelum ceramah inti dimulai. Udah uni dosana adik-adik kami keseluruhan. Pada kesempatanku ada dua penceramah seperti yang disampaikan oleh Om Ketua tadi. Nampar tamu adalah Profesor Dr. Agus Purwanto. Dan yang kedua adalah Profesor Dr. Fahmudin Agus. Untuk yang pertama mungkin awak lah kenal, mungkin juga yang kedua lah kita kenal. Namun sebagai pelengkap perkenalan kita, izinkan Nambo untuk membacakan seketik enam pokok-pokok saja dari kurikulum vitae penceramah kita yang pertama terlebih dahulu. Profesor Dr. Agus Purwanto dilahirkan di Jember tahun 1960 sampai. Jadi kalau bahasa awak mungkin beliau belum tahu. Selamat datang Prof. Agus. Assalamualaikum. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Menyelesaikan S1, kemudian juga S2 di jurusan Fisika ITB. Kemudian juga melanjutkan kuliah di S3 di jurusan Fisika Universitas Hiroshima, Jepang. Bidang minat beliau adalah neutrino, kemudian juga teori medan temperatur hingga, kemudian dimensi ekstra, dan kelahiran jagat raya, arsimetrik atau bariogenesis. Kalau dilihat dari kurikulum vitae ini, beliau Prof. Agus cukup banyak mendalami bidang fisika dan juga di bidang
astronomi teoretik. Oleh karena itu sangat relevan beliau kita undang untuk mengisi materi majelis taklim kita pada hari ini. Beliau juga aktif menulis di beberapa media, termasuk di Harian Republika, Kompas, dan juga di media lain seperti Kuntum, Suara Muhammadiyah, Mekatronika, Karisma, dan sebagainya. Dan itu cukup memberikan wawasannya luas kepada pembaca, sesuai dengan yang kita dengar, pengetahuan beliau yang cukup luas di bidang ini, memberikan pengaruh yang cukup dalam bagi kita semua. Dan beliau sekarang sejak tahun 1949 menjadi staf pengajar di Institut Teknologi 10 November Surabaya dan sudah menjadi guru besar sejak bulan November tahun 2020 yang lalu. Selamat Prof, baru saja dilantik sebagai profesor. Mudah-mudahan ilmunya semakin bermanfaat bagi kita semua. Dan yang sangat penting, Prof Agus juga adalah penggagas SMA Trend Science Tebu Ireng sejak tahun 1990-an. Jadi menjadi embrio bagi cendekiawan mungkin barangkali di masa datang, beliau merintis SMA semacam ini. Beliau juga menerbitkan beberapa buku yang terkait dengan alam semesta. Tadi sudah disebut ada buku yang beliau terbitkan yang judulnya adalah Ayat-Ayat Semesta, yang terbitkan pada tahun 2008 oleh Mizan Publika. Kemudian juga buku Nalar Ayat-Ayat Semesta pada tahun 2017. Buku ini sangat penting dan patut untuk kita baca dan kita pahami karena menjadikan Al-Quran sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan yang tentu menjadi landasan kehidupan kita semua. Baik, udah uni-uni di sana adik-adik sadonyo. Selanjutnya izinkan saya memakai dalam bahasa Indonesia karena Prof Agus tentu bisa memahami apa yang dimaksud oleh awak kesadonyo. Seperti disampaikan tadi, Prof Agus akan memberikan ceramah beliau atau kajian beliau tentang hal ini selama lebih kurang 60 menit, namun dibagi dua. Untuk 40 menit pertama beliau akan memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan materi yang akan beliau sampaikan yang tadi sudah disebut sebagai topik bahasan pada saat ini, yaitu kajian ayat-ayat semesta 800 ayat yang terlupakan. Jadi kalau ulama sepakat semua Al-Quran itu 6.666 ayat, beliau sudah mengkaji sampai 800 ayat yang mau diingatkan kepada kita ke Majelis Taklim yang mulia ini. Lalu nanti 20 menit adalah tanya jawab, seperti tadi bisa melalui chat. Nanti ada beberapa hal dari penanya yang mungkin terpilih oleh penyelenggara, dan itu bagian dari motivasi kita untuk aktif dalam Majelis Taklim ini. Baik, udah uni di sana dan adik-adik kesadonyo, keluarga besar, alumni SMA 1 Bukit Tinggi. Selanjutnya kita persilahkan kepada Prof Agus Purwanto untuk menyampaikan ceramah atau kajian beliau tentang hal ini, dan mari kita dengar bersama sehingga nanti bisa mendapat respon. Kalaupun ada yang mau bertanya, mohon penjelasan disampaikan kepada beliau. Dan untuk pertanyaan chatting bisa saja dimulai pada saat kita ingat pada awal ceramah sampai dengan terakhir nanti pada waktunya akan dijawab oleh beliau. Silakan Prof Agus, kami persilakan dengan segala hormat. Tolong Masih mute, host. Pak Agusnya.
Masih mute. Pak Agus masih Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Al-ayah. Ibu, Bapak, warga Ikatan Alumni SMA 1 Bukit Tinggi, alhamdulillah berkat rahmat Allah kita dipertemukan pada pagi hari ini di dalam rangka majelis taklim. Majelis taklim. Jadi saya izin share, Ibu Bapak. Ya. Sebentar. Jadi pada pagi ini pada kajian majelis taklim IASMA Lenbo Bukit Tinggi, saya akan menyampaikan kajian ayat-ayat semesta 800 ayat yang terlupakan. Ya tadi sudah dibacakan kurikulum PT saya sebagai alumni ITB. Beberapa waktu yang lalu dihubungi, ini masih pakai koneksi sama alumni ITB. Gitu. Nah, baik, Ibu Bapak. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3 disebutkan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi pada saat hari wada sudah difirmankan bahwa pada hari itu ya, sudah sempurna agama untuk kalian, untuk kita umat Islam ini. Dan nikmat Allah pun juga sudah sudah disempurnakan, dan kemudian Allah ridho bahwa Islam itu adalah agama kita dan agama yang sempurna. Nah, kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, maka kesempurnaan itu harus meliputi manusia itu sendiri sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, dan kemudian alam tempat kita tinggal di dalamnya, dan tentu Allah sebagai penguasa tunggal dari kita maupun alam tempat kita tinggal. Nah, maka kesempurnaan ini harus menggambarkan relasi manusia, alam, dan Tuhan. Relasi ini tentu kemudian diikuti oleh interaksinya. Maka pengetahuan yang akan mengangkat derajat kita selain iman tadi adalah pengetahuan yang integratif. Pengetahuan kita tentang kita sebagai manusia, pengetahuan kita tentang Tuhan, dan juga pengetahuan kita tentang alam. Nah ini. Nah, masalahnya saat ini segitiga ini timpang. Segitiga ini terputus. Umat Islam hanya terkonsentrasi pada relasi manusia dengan Tuhan. Jadi semua kajian, semua tenaga umat Islam dikerahkan untuk memahami ajaran-ajaran agama minus pemahaman tentang alam. Sementara dunia barat
itu sangat fokus pada persoalan alam dan eksplorasinya. Sehingga kemudian akibatnya adalah bahwa orang Barat sedemikian powerfulnya atas kehidupan dan alam ini, sementara umat Islam seolah-olah lari dari realitas kehidupan ini. Hanya saja sayangnya orang Barat memutus hierarki persoalan hierarki alam dan Tuhan, sehingga kemudian yang terjadi adalah ketimpangan. Nah, untuk itu kita lihat, kita review perkembangan yang ada di dunia Barat khususnya, yang diwakili, ini saya wakili dengan laboratorium yang super besar di Jenewa, di Eropa sana, yaitu Large Hadron Collider, yang ini merupakan terowongan dengan keliling 27 km yang keberadaannya pada 100 meter di bawah permukaan tanah. Di dalam terowongan ini ya, ada piranti-piranti yang sangat canggih. Nah, ini adalah ilmuwannya atau teknisinya. Nah, di dalam terowongan ini partikel proton ditembakkan ketika kemudian energinya sudah cukup besar, ya, kemudian proton itu dibenturkan, lalu dilacak apa yang dikenal dengan Higgs particle atau God particle, partikel Tuhan, begitu. Nah, ini laboratorium Jenewa, Large Hadron Collider, yang untuk membangunnya ini konsorsium 11 negara kaya di Eropa pada waktu itu. Nah, kemudian kemajuan yang lain itu diwakili oleh laboratorium berikut. Nah, ya. Nah, ini laboratorium ini adalah Super Kamiokande, ya. Ini pada dinding-dinding ini yang bulat-bulat ini adalah foto multiplier dengan diameter 51 cm, jumlahnya 11.146. Nah, kalau ini sedang running, maka ini diisi 50.000 ton air super murni. Nah, laboratorium ini ada pada kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan tanah. Ini berada di Jepang, di provinsi Gifu, 250 km dari Tokyo, di kaki Gunung Toyama. Nah, lab serupa itu juga ada di Amerika, tepatnya di Illinois, di Fermi Lab, menembakkan neutrino, ya, jadi sama dengan ini menangkap partikel dari matahari. Nah, kemudian neutrino itu ditangkap di Homestead, South Dakota, ya, sekitar 1.300 km dari Illinois. Nah, ini lab-lab raksasa, ya. Nah, ini yang di dalam tanah. Kemudian gambar ini, Ibu Bapak, itu adalah gambar teleskop. Nah, ini kalau diberdirikan, teleskop ini tingginya 13,6 meter. Nah, untuk membuat teleskop ini melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika dan dibangun dalam waktu 20 tahun. Ini. Dan menghabiskan anggaran 2 miliar dolar. Nah, ini ya. Kalau kita kurskan sekarang sekitar 30 triliun. Ini hanya untuk satu teleskop. Nah, menariknya, teleskop ini tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian sekitar 500 km dari bumi. Nah, ini. Nah, inilah laboratorium raksasa di muka bumi, ya, yang ingin saya perkenalkan. Nah, dengan teleskop ini maka kemudian diperoleh gambaran yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Yang menarik adalah yang dua ini adalah laboratorium
di bawah permukaan tanah, yang ini kemudian di ruang angkasa. Ini seolah-olah mau mengamalkan ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, tembuslah oleh kalian langit dan bumi. Tapi kalian nggak akan mampu kalau tidak mempunyai sultan. Dan sultan paling mudah di sini kita terjemahkan knowledge is power. Itu. Nah, jadi ini kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Kita punya kitab sucinya, ya, tetapi mereka yang mengamalkan kandungan kitab suci itu. Sementara kita hanya menjadi penonton dan user. Di sisi lain, dunia saat ini juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Ya. Era teknologi informasi, seolah-olah dunia menjadi rata. Satu informasi di belahan bumi manapun bisa langsung diketahui ya, oleh umat manusia di belahan bumi yang lain. Dan kemudian menghasilkan era disrupsi. Ada pekerjaan-pekerjaan lama yang terbenam dan kemudian muncul jenis pekerjaan baru. Begitu. Nah, sistem komunikasi kita, teknologi komunikasi kita, sekarang dengan WhatsApp yang baru-baru ini kita ribut mau pindah, tapi semangat pindahnya pun itu kita terlalu emosional, ya, karena semuanya bukan produk kita, sehingga seolah-olah ketika kita pindah dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain, kita seperti keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Nah, itu problemnya. Ya. Kita tidak segera berpikir bagaimana kita memproduksi. Nah, YouTube tadi saya tanya kepada Bapak Andi, ya, apakah ini direkam? Sebab kalau tidak, saya juga ingin merekam karena saya juga punya channel YouTube, kemudian Instagram, dan kita saat ini ngaji via media Zoom. Nah, inilah dunia kita, dunia yang barangkali tidak terbayang 20-30 tahun yang lalu. Sekarang pun kita masuk ke industri 4.0, industri revolusi keempat. Tetapi sayangnya kita lebih banyak menjadi tukang dongeng daripada pelaku itu sendiri. Kita hanya menjadi user, hanya menjadi konsumen. Nah, ini problem seriusnya. Ya. Bahkan kemudian di Jepang, karena ada persoalan kependudukan, kurangnya generasi produktif, generasi muda, maka kemudian Shinzo Abe memperkenalkan apa yang disebut dengan Society 5.0, yang mana AI diturunkan dalam bentuk taksis, tenaga kerja digantikan dengan robot. Nah, ini. Tapi apakah itu jawaban? Kalau kemudian penyakit kronis masyarakat modern seperti alienasi, merasa sepi justru di terakhir hidup kota, itu tidak teratasi. Nah, inilah. Nah, di sisi lain, kalau kemajuan-kemajuan tadi itu terjadi di luar sana, di dunia sana, sementara di dunia atau di negara-negara dengan mayoritas Muslim, ya, sudah dituangkan dalam satu artikel ya, di jurnal yang disebutkan salah satunya Indonesia, bahwa pelajar negara Muslim relatif buruk dalam sains dan matematika. Nah, ini kemudian diungkapkan dalam data PISA beberapa tahun terakhir, ya, bahkan yang terakhir Indonesia itu merosot, yang semula itu sudah 6 terendah dari bawah, sekarang turun lagi ke 3 terendah dari bawah, begitu, ya. Demikian juga dengan universitas kita, bahkan di lingkup ASEAN saja seperti UI itu menduduki peringkat ke-9, padahal itu di lingkup ASEAN, sementara kita itu negara terbesar ya secara geografis di Asia Tenggara, tapi perguruan tinggi kita berada di urutan ke-9, gitu ya. Mungkin ada yang tidak suka dengan pola pemerikatan, tapi setidak-tidaknya ini adalah gambaran, ya,
kualitas kita. Bahkan kalau kita kemudian kita menuntut bahwa itu tidak penting, kemudian kita menuntut yang penting, kita bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kita, itu pun juga masih pertanyaan yang serius. Ya, apakah perguruan tinggi kita ini sudah menjawab persoalan atau kebutuhan kita, gitu ya. Nah, itu kualitas perguruan tinggi kita. Tetapi yang jelas, kita tidak bisa menghindari dari kebutuhan motor, ya. Tetapi sayangnya motor-motor ini semua itu bukan buatan kita, karena merek-mereknya itu adalah Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan ini adalah produksi orang lain yang dibuat di negara kita. Kalau kita lihat data sejak tahun 2005 sampai 2019, ya, ada 95 juta unit motor terjual di negara kita. Ini tentu penjualan yang sangat besar. Ya, kayaknya tidak ada negara lain yang konsumsi motornya itu sebesar negara kita. Gitu. Tapi sayangnya ini semua adalah bukan produksi kita. Gitu. Kita hanya sebagai pekerja, kita hanya sebagai kuli, gitu. Kita hanya sebagai buruh di perusahaan-perusahaan asing ini, begitu ya. Nah, mengapa demikian? Ya karena kita tahu ya di masyarakat kita bukan hanya anak SMP, SMA, SMP yang naik motor, bahkan anak SD sekalipun itu juga naik motor. Sementara di negara asalnya sana di Jepang, ya, anak SD, SMP, SMA itu tidak boleh naik motor. Anak SD wajib jalan kaki, SMP, SMA kalau agak jauh boleh naik sepeda ontel, tapi tidak ada yang naik motor. Ya, ini kan perlu kita renungkan. Mengapa justru di negara produsen motor itu sendiri anak-anak tidak diizinkan naik motor hingga usia SMA, gitu loh. Sementara di kita yang tidak bisa memproduksi, anak SD pun di mana-mana sudah banyak yang kita lihat naik motor, gitu kan? Nah itu. Nah demikian juga dengan mobil, ya. Jalan raya kita, jalan tol, tempat parkir sudah dipenuhi oleh mobil, dan 100.000 unit mobil terjual setiap bulannya di negara kita, gitu ya. Dan lagi-lagi mobil-mobil ini juga dengan produksi anak bangsa. Itu persoalan seriusnya. Lalu kalau demikian, insinyur-insinyur yang dihasilkan oleh ITB, ITS, UIN, dan lain-lain, kalau begitu mereka berbuat apa? Mereka memproduksi apa? Nah, gitu. Barangkali inilah yang bisa kita produksi, ya. Mobil-mobil mainan kap jeruk yang dulu ketika kita kecil dibuatkan oleh kakek nenek kita, oleh ayah kita, begitu ya. Nah, ini sekedar potret, ya. Kemudian di lingkup yang lebih luas di dunia Islam sendiri, kita hanya punya beberapa pemenang Nobel. Yang pertama Abdus Salam, pemenang Nobel Fisika, ya, orang Pakistan. Ahmad Juwail, pemenang Nobel Kimia, orang Mesir. Kemudian Maryam Mirzakhani dalam bidang matematik, ini orang Iran. Aziz Shankar, ini orang Turki. Tapi yang menarik adalah keempat orang pemenang Nobel dan yang setara, yaitu Medal Fields dalam bidang matematik. Setelah lulus S2 dari negaranya, mereka tinggal, ya, 3 orang ini di Amerika, sedangkan Salam itu di Inggris dan di Roma, begitu. Jadi mereka tidak tumbuh dan berkembang di negaranya sendiri. Nah, ini. Pertanyaannya tentu adalah mengapa? Apakah kalau tinggal di dalam negeri itu tidak memungkinkan tumbuh menjadi ilmuwan, begitu ya? Nah, untuk itu mari kita ngaji, ya. Mengapa demikian? Mari kita simak di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa dari 6.236 ayat itu saya telah menghitung, saya dapatkan 800 ayat dengan redaksional alam. Dan ayat ini 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang jumlahnya hanya 160. Tapi menariknya, para ulama itu menghabiskan waktu, tenaga, dan dana hanya membahas yang 160 ayat ini. Nah, itu ya. Nah,
Apa itu yang 800? Ya ada sama, langit, qamar, bulan, ahillah, hilal, kaukabun, planet, dan seterusnya ya. Nah, kemudian bahrun, laut, maujud, gelombang, alful, kapal, kapal laut, aladid, besi. Nah ini ada 800 yang menggunakan tradisional alam. Nah, cara penyampaiannya yang disampaikan adalah prinsip-prinsip tentang alam dan alamnya itu sendiri. Disampaikan dengan pendekatan eksplisit, implisit, dan simbolik. Nah, sebagai contoh, ini berbicara tentang prinsip. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lam tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah telah berlaku sejak zaman lampau dan kalian tidak mungkin melihat perubahan itu. Artinya apa? Kalau kita ambil kasus hari ini, kalau kita keluar dari masing-masing rumah kita, kemudian kita berdiri di halaman luas begitu, maka kita pastikan bayangan tubuh kita saat ini itu pasti berada di sebelah utara tubuh kita. Mengapa? Karena saat ini matahari itu berada di lintang selatan, jauh lebih selatan dari posisi kita di Indonesia secara umum. Ini masih bulan Januari, ya. Masih bulan Januari begitu. Nah, jadi seperti itu. Itu sunnatullah. Kemudian wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya. Penciptaan tidak dilakukan dengan main-main, tetapi dengan hak. Kita tidak pernah melihat bahwa air laut itu kemudian masuk daratan, masuk lebih jauh lalu menuju ke puncak ke pegunungan. Yang terjadi selalu sebalik dari mata air di daerah pegunungan kemudian turun hingga sampai di laut. Nah, seperti itu. Itulah keteraturan alam dan juga keteraturan itu terjadi pada manusia, begitu ya. Nah, bahkan yang lebih spesifik, peredaran semu matahari, juga bulan, itu bisa diprediksi dengan amat sangat akurat, sehingga orang bisa tahu kapan gerhana bulan, sekian ratus tahun ke depan. Begitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian informasi tentang alam itu sendiri, ya, bahwa ada laut yang airnya itu terpisah. Ini disebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Marajal bahrani yaltaqiyani bainahum barzahul la yabghiyan. Nah ini. Kita tinggal di daratan, kita jarang ke laut, tapi Allah menginformasikan kepada kita sehingga kemudian kita bisa melakukan penelitian. Mengapa sampai bisa demikian? Ada tanda-tanda apa di sana? Kemudian juga tentang kilat bulan sabit yang memang dalam setiap bulan ada 2 jenis. Ini disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Informasi disampaikan secara eksplisit seperti di dalam surah An-Nahl. Yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Keluar dari perut lebah minuman yang beraneka warna, yang kandungannya bisa berfungsi untuk obat. Ini eksplisit dan kita tidak perlu lagi berdebat begitu ya, bahwa cairan itu tidak lain adalah madu. Tapi ada juga yang implisit. Wadarul jibara tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marrasahat. Kamu lihat gunung itu, ya. Kamu kira gunung itu diam. Wa hiya tamurru, enggak, gunung itu berjalan. Marrasahat, berjalan seperti apa? Ini barangkali, mohon maaf, andai ada agak kita, barangkali ayat inilah yang pertama kali tidak kita percaya. Bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan bahwa gunung itu berjalan? Ya. Mohon maaf, di Bukit Tinggi itu ada gunung apa ya? Kalau di Surabaya menoleh sedikit ke selatan, di situ ada Gunung Semeru yang beberapa hari yang lalu mengeluarkan larva. Nah, Gunung Semeru itu sejak kakek nenek saja buyut itu. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan gunung itu berjalan seperti awan? Begitu. Ya. Nah, seandainya ada ayat yang boleh nggak percaya, maka kali ayat itulah yang nggak kita percaya. Nah, kemudian yang penting dari gagasan saya adalah bagaimana ayat-ayat ini kita jadikan sebagai sumber inspirasi
caranya adalah kita memberi pertanyaan kritis, logis, dan kemudian kita beri jawaban jawaban itu kemudian kita jadikan semacam hipotesa, lalu kita follow up dengan observasi, eksperimen, dan konseptualisasi. Dan ini sudah saya tuliskan dalam saya, ayat-ayat semesta dan nalar ayat-ayat semesta, pelajaran bahasa Arabnya, nahwu sorofnya, begitu. Nah, kita lihat dalam surah An-Naml ayat 18 ya. Kalau bin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu kulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa rusuluhu wa hum la yash'urun. Gitu, ya. Hingga ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya sampai di tembah semut. Nah, gitu. Maka yang menarik di sini, nah ini ada 4 kata semut. Ya, ada 4 kata semut. Nah, yang menarik adalah kata semut yang ketiga itu dibedakan. Ya, yaitu digunakan kata nam. Pertanyaannya kenapa kok dibedakan? Kenapa nggak dipakai kata namlun aja semua? Atau namlah semua? Gitu. Tapi yang ketiga itu digunakan namlah. Apakah Tuhan iseng? Tentu tidak. Wa ma khalaqna sama wal arda wa ma bainahuma illa bil haq, kan begitu. Hak. Gitu. Kalau gitu apa yang mau disampaikan? Maka mari kita lihat. Namlah itu adalah namlun ditambah tak marbutoh. Ini adalah tanda untuk isim muannas, feminin noun yang ada dalam bahasa Jerman dan bahasa Prancis, begitu ya. Itu. Jadi kalau namlun itu adalah semut jantan, maka namlah itu adalah semut betina, begitu. Ya. Nah, semut betina ini sedang apa? Nah, di ayat ini semut betina ini sedang berteriak. Ya, ada harfun nida, kata seru. Wahai, dan kemudian diikuti oleh udhulu. Udhulu itu adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Masuklah kalian, gitu ya. Jadi semut ini sedang berteriak, sedang memberi komando. Kalau begitu siapa? Kalau begitu dia adalah pemimpin. Karena maka mestinya terjemahan yang lebih elok itu adalah ratu semut. Ya, itu. Tapi kalau ibu bapak cek di dalam terjemah, ini hanya disebutkan berkata seekor semut. Ya, itu salah satu makna. Berkata seekor semut tidak salah. Tetapi semut itu kan berkelamin. Kita bisa bertanya, semut itu jantan. Nah, itu bisa dijawab dengan penggunaan tak marbutoh di sini. Itu loh ya. Karena sebenarnya Allah kalau mengendalikan bebas. Kola namlun. Tapi di sini kolat namlatun. Nah, itu. Ya. Jadi itu. Nah, karena ratu semut tidak muncul dari si bahasa, redaksi malaikat naml, maka ini harus dijadikan hipotesa. Apakah benar bahwa semut itu dipimpin oleh seekor ratu dan kemudian diikuti dengan penelitian untuk membuktikan apakah benar komunitas semut dipimpin oleh seekor ratu. Nah, gagasan ini berasal dari wahyu. Dalam perspektif filsafat ilmu, maka kitab suci ini menjadi sumber gagasan dan ini adalah epistemologi. Nah, begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa yang dipilih di dalam surat, nama surat ya, maupun ayat ini disebut, padahal di lembah itu pada waktu itu banyak hewan-hewan yang lain, misalkan saja orang-orang kecoa, lalu undur-undur, kunang-kunang. Pertanyaannya adalah kenapa Allah tidak memilih nama surat ini surat Al-Oromu misalnya. Atau surat Al-Kecoa'u. Tapi faktanya adalah Allah memilih nama surat ini adalah surat An-Naml. Semut. Berarti semut dipilih. Bagi kita yang guru akan paham ketika kita memilih
murid kita untuk ikut olimpiade fisika misalkan, maka yang kita pilih itu adalah yang paling jago dalam fisika, kan begitu. Maka karena semut sudah dipilih oleh Allah, tentu semut itu mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan. Apa keutamaannya itu yang harus diteliti oleh ilmuwan Muslim, begitu ya. Nah, itu. Kemudian kita di alam mengamati fenomena simetri. Kita pun menggunakan itu sebagai hiasan. Ya. Nah, ternyata alam, misalkan ini butiran terkecil dari salju, itu memperlihatkan bentuk yang simetri, kubu-kubu. Ya. Ini tidak perhatikan, simak dengan baik betapa simetrinya dia. Nah, ini alam memperlihatkan kesimetrian. Dan ini kemudian ditiru oleh manusia di dalam membangun, ya, umat Islam bangun masjid, arsitekturnya, ya, bahkan kemudian Taj Mahal, kuburan paling mewah, paling mahal, ya, menggunakan konsep kesimetrian. Bukan hanya orang Islam, tapi umat manusia secara umum membangun gedung-gedung itu dengan pola simetri. Begitu. Apa kata Quran tentang simetri? Mari kita lihat di dalam surah Yasin ayat 40. Ya. Surat Yasin 40 ini poinnya itu ada pada kullun fi falakin. Ya. Jadi masing-masing Syamsun, kemudian Qamar, itu ya, planet-planet itu mempunyai orbitnya sendiri. Kullun fi falakin. Nah, kalau kita simak Ibu Bapak, ya, kullun fi falakin ini, coba ini lihat huruf pertama, huruf terakhirnya kaf. Huruf kedua sebelum terakhir lam. Maka kalau kita jajarkan akan kita lihat kesimetrian. Kaf dengan kaf. Kemudian lam, kemudian fa. Di tengah-tengah adalah ya. Jadi Allah telah memilih, ya, urutan huruf pun itu sudah dibuat sedemikian rupa, gitu ya. Nah, itu artinya apa? Mestinya astronom Muslim itu memperoleh gagasan dari sini. Karena faktanya astronom dimanapun itu ketika membuat gagasan tentang ruang angkasa, itu tidak ada mereka yang kemudian pergi ke ruang angkasa. Tapi sepenuhnya imajinasi, sepenuhnya abstraksi. Nah, mestinya Muslim selain imajinasi dan abstraksi itu mendapat inspirasi dari kitab suci. Nah, itu. Contoh yang lain, warabbaka fakabbir di dalam. Setelah waw atofnya kita kesampingkan, maka kita peroleh rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan. Ternyata kalau kita preteli, ini juga simetri. Ro, ba, kaf, fa. Ini tengah. Ini bisa kita maknai. Kalau kita mengagungkan Sang Pencipta, dengan kata lain kita menundukkan diri di hadapan Sang Pencipta, maka kehidupan kita akan simetri, akan harmoni, akan seimbang. Jadi ini mestinya menjadi pesan bagi kita yang sarjana psikologi untuk membuat gagasan bahwa kesimetrian dalam hidup itu hanya bisa dicapai dengan kita mengagungkan Sang Pencipta, apapun agamanya, begitu. Nah, Ibu Bapak, saya menutup ya, dengan persoalan teknologi di sini. Saya akan perlihatkan. Mari kita cermati dua ayat yang mirip-mirip di sini. Ya, jadi ini wasakhara, ya, wasakhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri. Di sini wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi. Jadi di sini berbicara tentang kapal dan laut. Ya, ini laut. Nah, ini laut, ini kapal, ini kapal. Ya. Nah, di sini wasakhara lakumul bahra. Laut itu sebagai objek ditundukkan oleh Allah agar kapal bisa berjalan. Tapi di ayat ini yang ditundukkan adalah kapal supaya bisa berjalan di laut. Ya. Ini seolah-olahnya permainan perubahan subjek dan predikat, subjek dan objek. Ya. Hanya persoalan permainan kata. Tapi di sini punya implikasi. Mari kita simak lebih lanjut. Ini adalah gambar perahu dua ya wasna fulka bi ayunina wa wahyina. Ini adalah firman kepada Nabi Nuh.
untuk membuat kapal, dan kemudian Nabi pun membuat kapal, yaitu perahu terbangnya, karena terbuat dari kayu, pasak kayu. Nah, sifat dasar kayu itu terapung di air. Itu. Tapi kalau kemudian didiamkan, maka kayu pun juga akan diam. Kalau airnya diam, ya. Nah, karena itulah kemudian di sini firman-Nya adalah kami tundukkan laut, supaya apa? Supaya kayu yang membentuk perahu itu kemudian bisa berjalan. Nah, ini berbicara tentang perahu. Tapi kalau yang ditundukkan itu adalah kapal, kita tahu bahwa kapal itu umumnya terbuat dari logam. Dan sifat dasar logam, misalkan, kalau kita lempar ke air, itu akan tenggelam. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana logam itu tidak tenggelam di air. Nah, itu yang namanya logam ditundukkan menjadi full kapal seperti ini. Sehingga kemudian tidak tenggelam dan bisa berjalan di lautan. Nah, kemudian yang terakhir yang paling mudah kita pahami adalah jahe, Bapak, di musim Covid, gitu ya. Ada ayat yang menarik di dalam surah Al-Insan, surah 76. Wa yuskana fiha ka'san kana mizajuha janjabila. Para penghuni surga kelak itu diberi minuman campuran jahe. Nah, ini. Yang menarik adalah kenapa Allah tidak memilih misalkan jus sirsak, ya, yang daunnya bisa mencegah kanker, atau es kelapa muda, es degan. Faktanya Al-Quran menyebut di dalam surah ke-76 ayat 17, minuman para penghuni surga itu adalah jahe. Pertanyaannya adalah mengapa? Padahal kita tahu bahwa jahe di dalam daftar 10 penghasil jahe terbesar di dunia, Arab tidak ada. Ini. Bahkan yang Afrika sekalipun itu hanya satu, Nigeria. Ya, ini Nigeria. Ya. Yang lainnya adalah Asia Timur, Asia Selatan, India, Cina, Indonesia, Jepang, Bangladesh. Nih. Ini menggambarkan satu, bahwa Al-Quran itu tidak hanya untuk orang Arab. Meskipun jahe tidak ada di Arab, di sini disebutkan. Itu. Nah, maka Ibu Bapak, ini praktik di negara kita, ya, kalau dicampur dengan telur, susu, madu, jahe, maka jadilah STMJ yang menjadi minuman yang khas di negara kita. Ya, ini sudah diproduksi sedemikian rupa, dan ternyata ini juga sudah dilakukan di Jepang. Bahkan jahe mentah menjadi campuran makan dengan sushi, sashimi, gitu ya. Dan yang menarik, di saat rame-rame kasus virus COVID-19 ini, profesor dari Universitas Erlangga, Profesor Nidom, itu melakukan penelitian bahwa ternyata jahe itu cukup efektif ya untuk membangun imun tubuh, sehingga kemudian mampu menangkal jahe. Dan jahe kita tahu itu adalah produk seperti data yang kita tampilkan tadi, Indonesia adalah produsen jahe. Mestinya kita memberi perhatian yang khusus pada jahe, ya, karena kita punya itu, kita olah sedemikian rupa sehingga kemudian itu mampu meningkatkan kualitas diri kita. Dan kita tahu, ya, khasiat jahe seperti di dalam daftar berikut, ya, membantu proses detoksifikasi, melindungi kanker, dan lain-lain. Nah, sebagai kesimpulan Ibu Bapak, Al-Quran tidak sekedar merupakan basis nilai, ya, tetapi juga sumber inspirasi untuk konstruksi ilmu pengetahuan dengan tahap-tahap seperti yang saya ilustrasikan tadi. Nah, karena di dalam Al-Quran ada 800 ayat alam yang bisa menuntun kita pada penguasaan, pemahaman sains dan teknologi, yang kemudian bisa menyibak kegaiban. Kita bisa berkomunikasi seperti saat ini, yang dulunya masih gaib, hanya bisa suara, sekarang juga kita sudah bisa melihat wajah, dan seterusnya. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, dan mindset rahmatan lil alamin itu mestinya adalah produsen, mestinya memberi, bukan sekedar konsumen, bukan sekedar user. Nah, dalam urusan teknologi ini kita lebih banyak sebagai
konsumen dan user, maka mari kita ubah mindset kita. Kita rujuk kembali kepada kitab suci kita, Al-Quran. Barangkali kita bisa belajar, ya, kalau kita sebagai pengajar di perguruan tinggi bisa mengembangkan Islam disiplin ilmu, atau kita juga bisa menggunakan strategi wadah kosmetik ketika kita fokus ke kekuatan kita, ke masyarakat kita, baru kemudian semakin besar kita bersaing di tingkat global. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati, alumni SMA 1 Bukit Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sangat apa yang diharapkan Sinyal jelek. oleh kita semua. Prof, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa sebagai bagi dari beberapa komunikasi yang punya berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Putus suara. Ya, Suaranya agak terputus-putus, kalau bisa diulangi Pak Moderator. ya. Baik, Prof. Terima kasih atas presentasi kami mau Mungkin Pak Nizam bisa off kamera dulu, barangkali suaranya audio lebih jelas. Mungkin Pak Iti bisa membacakan pertanyaannya, barangkali sementara moderator katanya mengalami kesulitan audio. Ya, Armenia, Temi. Putus-putus. Oke, saya bacakan pertanyaan. Semuanya nih. Yang pertama dari Mbak Ibu Madia Harun, angkatan 1970. Pertanyaan dari dihamparkan. Apakah saya mau baca semuanya dulu? Pertanyaannya, Ustaz. Kelihatannya masih kurang jelas. Saya mohon maaf ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah kalau suara saya apakah cukup jelas? Cukup jelas Bapak. Ya. Kalau suara saya cukup jelas ya. Ya. Jadi
Dua yang tadi saya mungkin kalau boleh saya bacakan. Ya, yang mana ini? Silakan. Saya ada pertanyaan dari alumni 1975. Ya. Uda Maritza Harun, bagaimana pendapat Ustadz tentang konsep bumi datar? Dasar mereka mengatakan bahwa datar adalah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa bagaimana bumi dihamparkan. Ya. Ya. Bumi datar, Pak ya? Ya, bumi datar. Ya. Ada pertanyaan. Jadi begini. Bagaimana? Suara saya kedengar ya? Khawatir nggak kedengar juga ini. Suara Prof. Agus jelas dan terang sekali. Oh iya. Alhamdulillah. Ya. Jadi begini. Jadi kalau kita merujuk pada ayat, memang tidak ada yang eksplisit, ya, tidak ada eksplisit yang bumi datar. Jadi itu tafsir yang mengarah pada datar, begitu ya. Dan itu memang ayatnya cukup banyak. Jadi bumi dihampar, ya, dan seterusnya itu. Ya. Nah, gini, kalau kita mau memahami bumi, itu tidak boleh lepas dari matahari, ya. Jadi kalau datar itu kita gambarkan, kita asumsikan berbentuk piringan, ya, berbentuk piringan, begitu. Dan itu hanya bagian permukaan atasnya saja yang berisi 5 benua, gitu. Nah itu berarti matahari harus selalu ada di atas, tidak boleh berada di bawah piringan. Sebab kalau di bawah piringan, maka seluruh permukaan bumi yang ada 5 benuanya mengalami malam, dan itu tidak terjadi, ya. Jadi matahari harus ada di atas, dan matahari tidak boleh terlalu jauh. Sebab kalau terlalu jauh, maka nanti cahayanya itu akan memancar sehingga seluruh permukaan bumi itu kena cahayanya, itu mengalami siang, ya. Begitu. Berarti harus dekat. Meskipun dekat, ya, mari kita bayangkan kamar kita. Matahari tidak boleh berbentuk bulat. Mengapa? Kalau matahari berbentuk bulat, maka seluruh cahaya di dalam ruangan itu kan seluruh bagian ruangan itu kan kena cahaya. Artinya cahaya matahari itu terpancar ke segala arah sehingga kemudian permukaan bumi itu kena cahayanya. Lagi-lagi siang semua tanpa malam. Jadi matahari kalau begitu itu harus berbentuk seperti senter atau sentolop, begitu ya. Yang cahayanya itu arah tertentu, ya. Tetapi Ibu Bapak, ya, coba lihat di gambar-gambar flat earth itu, ya. Kalau kita modelkan, maka ya karena dalam konsep flat earth itu titik pusat lingkaran itu adalah kutub utara, ya. Nah, maka supaya lingkarannya itu nyinggung di kutub utara dan kutub selatan, yaitu permukaan piringan bagian luar, maka bagian yang kena sinar matahari itu kira-kira maksimum itu hanya 1/3. Nah, artinya apa? Ekuator itu adalah jari-jari setengah jari-jari bumi, gitu ya. Kalau dalam flat earth. Nah, karena hanya sekitar 1/3 bagian saja, maka di daerah Katulistiwa siangnya itu hanya 1/3. Berarti 8 jam. Dan malamnya 16 jam. Dan itu tidak pernah terjadi. Nah, artinya apa? Artinya konsep flat earth itu kesulitan menjelaskan fenomena siang malam yang masing-masing di daerah ekuator itu sekitar 12 jam. Begitu loh. Jadi kalau mau menjelaskan ini harus lengkap dengan mataharinya. Gitu.
itu gagal menjelaskan fenomena siang malam 12 jam. Nah, itu. Kemudian ada diperbaiki modelnya, yaitu cahayanya membelah bumi menjadi dua, tapi jadi lucu. Senternya itu berbentuk lingkaran, cahayanya lurus. Ini kan nggak mungkin. Gitu. Coba ibu bapak ya, kalau kita malam-malam gitu, atau sekarang kita nyalakan senter tembok, maka kan cahayanya membentuk lingkaran, bukan lurus. Nah itu, jadi Flat Earth yang beberapa tahun terakhir ini juga ada bukunya, ada videonya, itu gagal menjelaskan fenomena keseharian siang malam di daerah ekuator yang hampir sama, yaitu 12 jam malam, 12 jam siang. Ya, menurut Flat Earth, siangnya hanya 8 jam, malamnya 16 jam, dan itu tidak pernah terjadi ya, di daerah ekuator sampai saat ini. Begitu. Terima kasih banyak, Pak Ustadz Agus. Apakah Pak Moderator suaranya sudah lebih jelas atau saya? Malah suara saya dengar sendiri juga putus-putus nih. Mungkin pertanyaan berikut. Tapi suara Pak Andi jelas, saya dengar Bapak. Jelas, baik. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Mohon maaf ini. Manusia diberi kesempatan oleh Allah mempelajari kebesaran Allah untuk mengarungi alam semesta. Padahal dalam surat Al-A'raf ayat 25 firman Allah menyatakan di bumi itu kamu dihidupkan, di bumi kamu dimatikan, dan dari bumi kamu dibangkitkan. Ini pertanyaan terkait bumi dan semesta alam barangkali. Pak Agus, Prof. Agus, mohon silakan. Ya, pertanyaannya apa tadi, Pak? Pertanyaannya tadi? Itu kan ngasih informasi. Pertanyaannya tadi? Ya. Pertanyaannya barangkali kaitannya apa? Itu kan di mana kita dibilang untuk mempelajari, mengarungi alam semesta, lebih mengarungi. Oh ya. Barangkali ya. Ruang angkasa dan sebagainya. Ya. Padahal kita dimatikan di bumi, begitu ya. Jadi bagaimana kalau kemudian kita hijrah di Mars, gitu ya? Kira-kira pertanyaannya begitu. Padahal tadi statementnya kita dimatikan di bumi, ya. Nah, di ayat lain disebutkan, ya di ayat lain disebutkan kami selihi. Jadi yang semisal, ya, yang semisal ini bisa kita maknai bahwa planet yang semisal atau universe yang semisal, sehingga kemudian dimungkinkan kita punya gagasan paralel universe, begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa maknai kalau kemudian kita sandingkan dengan ayat itu, ya tadi ya, yang semisal bumi. Nah, seperti itu. Kalau kelak ya wallahu alam kapan teknologi kita memungkinkan kita untuk pergi, ya misalkan ke Mars saja. Ke Mars itu sudah kita anggap paling dekat, tapi wallahu alam itu sampai kapan itu kita akan bisa ke sana gitu. Ya. Jadi kelihatannya apa namanya? Seperti mudah, enggak mudah ternyata itu ya untuk membangun teknologi dengan kecepatan begini, kemudian memungkinkan kita safe itu bukan hal yang mudah ternyata begitu. Ya, bahkan mohon maaf ini, kalau kita pikir-pikir ya, saya ini belakangan juga merenung. Kalau tahun 60-an yang lalu kita sudah bisa membuat Apollo ke bulan, kenapa sekarang kita kok nggak bisa lagi gitu kan? Padahal teknologi kita kan lebih canggih. Ini kan sebenarnya ini kan coba lah kita renungkan gitu. Ini terlepas dari apa yang disebut dengan teori konspirasi begitu ya. Tapi nalarnya, kalau 60 tahun yang lalu kita sudah bisa membuat kata-kata pesawat Apollo yang bergerak dengan laju 39.000 km per jam. Tapi kenapa sudah berlalu 60 tahun kok kita justru pesawat kita lajunya lebih rendah dari itu gitu. Ya, nggak sampai setengahnya bahkan gitu. Ini kan aneh sebenarnya ya. Ya ini aneh nih. Gitu. Jadi begitu. Begitu Bapak. Jadi di dalam Al-Qur'an sendiri memang disinggung ya
planet atau universe yang semisal gitu. Jadi seperti itu. Nah, bisa kita kaitkan dengan konteks ayat itu. Baik, apakah Pak Insana Amunizam sudah bisa join lagi? Suaranya sudah lebih jelas? Suara saya hilang. Kalau tidak, sementara saya lanjutkan ya Pak Agus. Siap, monggo. Saya malah. Quran surat Al-Isra 17:85, sedikit yang tahu tentang roh. Roh urusan Tuhan. Dan tidaklah kamu mengetahui roh kecuali sedikit. Walaupun bisa kita ketahui walau sedikit, apa mungkin, apa boleh umat manusia mempelajarinya? Mohon penjelasan. Dari ya. Jadi memang soal ruh gitu ya. Jadi begini, saya menafsirkannya begini. Pada prinsipnya itu bisa kita pelajari. Ya. Cuma memang mempelajari ruh karena ini terkait dengan perilaku manusia itu menjadi lebih complicated daripada mempelajari alam. Ya. Karena kalau alam itu pertama terikat hukum-hukum yang relatif pasti, relatif definite. Artinya, kalau kita punya misalkan sebuah batu, kemudian kita lempar, maka di sini kita tahu selama kita belajar ada hukum gravitasi, sehingga kemudian benda itu jatuh dan selalu jatuh. Bisa kita prediksi kemudian dengan akurat. Kalau kita lempar sampai ketinggian sekian, maka akan sampai di tanah itu kapan, itu kita bisa ketahui dengan amat sangat presisi. Nah, itu yang kemudian saya pahami dengan kebalikan dari pengetahuan yang sedikit tentang roh. Nah, itu. Nah, tentang roh ini karena ini kaitannya dengan sifat manusia, dengan kelakuan manusia. Ya. Itu. Yang sifatnya kemudian itu probabilistik, ya, seperti dunia kuantum begitu, ya, itu. Jadi manusia memang secara umum misalkan suka mengeluh begitu kan, tetapi ada hal-hal yang manusia, ya, misalkan begini, kalau menurut hukum materialisme, hukum materi, gitu ya. Misalkan dalam teori Sigmund Freud begitu, maka TKI kita yang di luar negeri begitu ya, atau TKW atau TKI secara umum, karena dipisahkan dengan keluarganya begitu, maka menggunakan gagasan psikoanalisisnya Sigmund Freud bahwa manusia digerakkan oleh libido seksualnya dan seterusnya itu, ya, oleh hukum materi, maka pasti katakanlah 99% akan hancur begitu ya, begitu. Tapi ada persoalan roh yang tadi bertabrak tidak sesuai dengan prinsip materialisme tadi. Ada orang yang kemudian mempunyai prinsip, ya, yang kemudian tetap bertahan. Demikian juga dengan konsep jihad, ya, yang secara materi ini kan seringkali oleh kaum materialis ini dipandang sesuatu yang konyol, mati untuk sesuatu yang imaterial. Nah, seperti itu. Ya. Nah, hal yang seperti inilah yang tidak bisa diketahui dengan pasti, yang menggunakan redaksi ayat tadi itu pengetahuan kita tentang itu relatif sedikit, dalam artian tidak kemudian seperti apa pengetahuan tentang alam materi yang hampir tahu. Nah, begitu. Jadi saya memahami. Terima kasih Pak Agus. Mungkin satu pertanyaan terakhir singkat ini, ya, sebentar dari Uni Iranastiti tadi.
alumni 1973. Beliau menyatakan paparan Profesor Agus, sungguh Islam itu adalah sains. Jadi melihatlah ke Al-Quran. Tapi kalau bisa ringkas, Ustaz, kenyataan yang ada sekarang, umat Islam itu kurang menyadari kira-kira kenapa ya? Begini, ini tidak bisa dipungkiri dari sebagian sarjana mengatakan ketika Al-Ghazali menulis kitab Tahaffudzul Falasifah, ya. Jadi pada saat itu perdebatan di kalangan para ahli, para filsuf dan kalam itu sudah sedemikian punya. Lalu Al-Ghazali melakukan pembelaan dengan menulis kitab Tahaffudzul Falasifah, kerancuan para filsuf. Nah, dalam 20 masalah yang dibahas oleh Al-Ghazali itu 3 masalah ya, terkait dengan 3 masalah, kemudian Al-Ghazali istilahnya mentakfirkan, jadi mengafirkan para filsuf, khususnya Ibnu Sina. Nah, ini implikasi pada masyarakat, pada umat itu ternyata sangat efektif. Sehingga kemudian umat itu meninggalkan ilmu rasional, ya, filsafat, matematika, fisika, dan lain-lain. Mohon maaf, ini celakanya sampai saat ini. Gitu. Jadi ketika saya menulis buku ayat-ayat semesta dan ayat-ayat semesta dan juga membangun pesantren sains, itu saya sebenarnya ingin melakukan pendekatan bahwa kita masuk ke wilayah saintek itu juga dengan pendekatan teologis, begitu. Bukan hanya persoalan kapital, bukan hanya persoalan material, gitu loh ya. Nah itu. Nah ini kenapa? Karena gempurannya itu dulu dari dan kita tahu bahwa Al-Ghazali itu adalah juru bicara kalam al-Asy'ariyah yang sangat terkemuka. Nah, begitu. Jadi begitu. Jadi sumber teologisnya di situ. Jadi sejarah 10 abad yang lalu. Terima kasih banyak, Prof. Agus. Jadi mungkin tanggung jawab kita generasi berikutnya, barangkali alumni yang lebih muda ini untuk menyebarkan bahwa sains itu tidak harus terlepas dari Al-Quran, dari ajaran agama. Barangkali mohon maaf para hadirin, ada beberapa pertanyaan lagi, namun tidak sempat saya bacakan karena kita dibatasi waktu. Untuk Prof. Agus Purwanto, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Bapak, Ibu. Kita bisa bertemu di sini. Jadi kami akan melanjutkan dengan bicara kedua. Kalau tidak ikut tinggal mendengarkan silahkan, tapi kalau Prof. Agus ada kesibukan lain, kami mohon izin, Bapak, sampaikan terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sudah di SMS 1, kalau ada yang kontak Pak Agus segala macam, mohon dapat direspon. Terima kasih banyak. Insya Allah. Sama-sama. Saya izin, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama.